Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kupas tuntas membangun sebuah website. Pada bagian kelima ini kita akan membahas terkait dengan mengelola menu dan submenu. Menu dan submenu ini bisa berasal dari kategori, bisa berasal post, bisa berasal dari beberapa yang kita kehendaki, termasuk page juga. Jadi bisa dari kategori, bisa dari post, bisa dari page. Nanti untuk lebih detailnya secara teknis akan kita bahas pada tutorial video berikut ini. Terima kasih. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang pengaturan menu dan submenu. Yang tampil di monitor ini adalah tampilan setelah kita menginput atau mengentry beberapa posting atau konten yang ada di dalam website kita. Nah, sekarang kita akan mengatur untuk membuat menu sehingga nanti akan memudahkan pengelompokan dan akan memudahkan apabila kita atau orang lain untuk mengakses website kita. Menu dan submenu itu akan tampil di depan seperti ini, yang diawali dari home, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kategori-kategori maupun page yang kita buat. Untuk mengingatkan kembali, nanti kita akan masuk mulai dari WP admin. Setiap kita akan mengedit, kita masuk ke WP admin seperti ini. Kita ketikkan username kita, admin, kemudian kita masukkan passwordnya. Kita login. Sekarang kita sudah masuk pada tampilan dashboard. Selanjutnya kita akan mengatur menu dan submenu yang ada di website kita. Langkah selanjutnya kita masuk ke appearance. Di sini ada menu, kita pilih menu. Nah, kemudian ini tampilan pada kotak dialog menu dan kita akan mengaturnya. Langkah berikutnya kita akan memberikan nama menu. Di sini kita contohkan nama menunya adalah Budi Pos. Kemudian kita create menu. Nah, setelah kita membuat menu di sini, kemudian kita akan memasukkan baik itu dari page maupun kategori yang ada. Nah, contoh seperti ini. Jadi nanti add menu item ini yang ada di sini, ini terdiri dari beberapa bagian. Ada page, kemudian ada post, kemudian ada custom link, kemudian ada kategori. Nah, sekarang kita akan membawa dari menu item yang ada di sini ini, akan kita pindah ke sebelah kanan yang ada pada menu setting di sini. Caranya kita aktifkan dulu. Kita akan pertama memasukkan pada kategori view all di sini. Nah, sekarang kita masukkan. Jadi kita pilih ada 3 kategori yang akan kita masukkan: artikel, database dasar, database lanjut. Kita pilih ini add to menu. Nah, dia sudah berpindah ke sebelah kanan ke menu struktur. Kemudian selain dari
kategori, kita akan juga memasukkan dari page. Ada dua, yaitu kursus komputer dan profil. Oke, sudah masuk, ada beberapa. Nah, tentu kita juga bisa menambah pada pilihan-pilihan yang lain, tetapi pada contoh ini kita akan masukkan beberapa dari kategori dan dari page ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengatur. Jadi untuk home ini kalau kita lihat, nah, home nanti akan kembali kepada menu utama. Di sini ada URL-nya budi.brandedu.id. Kemudian untuk di sini ada kursus komputer, ada profil. Ini yang dari page. Jadi ini nanti kita atur seperti ini. Nah, ini untuk mengatur menaikkan atau menurunkan atau membuat menu atau submenu. Nah, sekarang untuk profil ini kita sebut sebagai menu. Kemudian kursus komputer ini kita sebut sebagai submenu. Untuk membuat submenu, kita tinggal menggeser ke sebelah kanan seperti ini. Kemudian selain dari menu dan submenu di sini kita juga akan membuat menu. Ada menu artikel, ada menu database dasar, ada menu database lanjut. Nah, kemudian setelah itu kita akan memilih pada menu setting seperti ini. Kita aktifkan, kemudian kita display location. Ada 3 pilihan, ada top menu, ada second menu, dan ada squeeze menu. Kita pilih yang top menu. Kita save menu. Kita simpan. Setelah kita simpan, kita coba lihat hasilnya. Pada awalnya seperti ini tampilan sebelum kita mengedit pada menu. Sekarang kita refresh, kita lihat hasilnya. Oke, jadi ini ada home, ada profil, ada artikel, ada database dasar, ada database lanjut. Kemudian untuk profilnya di sini ada menu profil, kemudian di sini ada kursus komputer sebagai submenu. Kita kembali kepada pengaturan menu di sini. Jadi pada prinsipnya untuk membuat menu dan submenu nanti kita tinggal menggeser ke sebelah kanan seperti ini. Nah, contoh pada kategori artikel ini akan kita buat sebagai menu. Kemudian database dasar kita buat sebagai submenu. Tinggal kita geser seperti ini. Database lanjut kita buat sebagai submenu juga. Nah, setelah itu kita simpan, save menu. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini adalah profil dengan submenu kursus komputer. Kemudian di sini ada artikel dengan submenu database dasar dan database lanjut. Berikutnya, kita akan mengatur menu lebih lanjut pada tampilan menu yang ada di sini ini. Ini kita melihat ada home, kemudian ada profil. Kemudian profil mempunyai submenu sejarah dan kursus komputer. Kemudian ini ada artikel, ada database lanjut, ada database dasar.
Nah, pada menu profil ini apabila kita klik, maka dia akan tetap berposisi pada home atau dia akan tetap pada halaman utama. Baru setelah pada sub menu ini kalau kita masuk pada sub menu, dia akan masuk pada halaman yang dituju. Contoh kursus komputer, nah, seperti ini. Nah, sekarang akan kita contohkan bagaimana supaya kita nanti ada cara membuat menu seperti profil ini. Walaupun nanti kita klik, kita select seperti ini, dia akan tetap masuk pada halaman utama. Nah, kita masuk ke dashboard, kemudian di sini ada appearance, kemudian kita pilih menu. Nah, nanti kita akan memasukkan database lanjut dan database dasar ini pada menu database. Caranya kita pilih custom link, kemudian kita masukkan di sini URL-nya. Jadi kita akan masukkan pada database itu URL-nya adalah sama seperti home, yaitu menu utama. Nah, seperti ini. Kemudian untuk link teks kita pilih database. Kemudian kita add to menu. Kemudian kita atur database ini menjadi menu, database lanjut menjadi submenu, database dasar menjadi submenu. Kemudian kita save. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, jadi untuk database ini maka dia akan mempunyai dua submenu, yaitu database lanjut dan database dasar. Untuk pengaturan di atas atau di bawah tinggal menggeser pada menu yang ada di appearance dashboard tadi. Nah, sedangkan di sini apabila kita memilih database, maka dia akan tetap berada pada halaman utama, tidak masuk pada halaman yang berikutnya. Nah, setelah kita mengatur menu, kita akan masuk kepada pembahasan untuk mengatur widget. Kita akan masuk ke widget. Nah, caranya kita masuk ke appearance, kemudian di sini ada widget. Nah, kita pilih widget di sini. Nah, widget itu fungsinya adalah untuk mengatur tata letak atau layout yang ada pada halaman website. Jadi kalau yang ada di sini ini, untuk yang di sebelah kanan ini disebut sebagai default sidebar. Kemudian yang di sini ini disebut sebagai live sidebar. Ya, jadi ini ada sidebar yang memang bawaan dari template-nya, kemudian ini sidebar sebelah kiri, dan tampilan-tampilan atau menu widget yang ada itu tergantung dari template yang kita install. Nah, kita akan coba untuk memasukkan beberapa widget. Yang pertama, kita akan coba untuk memasukkan kalender. Contoh seperti ini kalender kita masukkan. Kalender kita masukkan pada default sidebar. Kemudian kita add widget. Nah, ini ada, kita berikan kalender, titlenya kalender. Oke, kalau sudah kita save, kita selesaikan. Oke, kembali kita lihat hasilnya di sini. Nah, muncul kalender. Untuk pengaturan kalender ini di sebelah mana, kita akan mengatur, tinggal kita menggeser saja. Jadi ini default sidebar. Kalau kalender akan kita bawa ke posisi paling atas, tinggal kita geser ke atas.
Kita lihat hasilnya. Nah, dia ada di paling atas. Kita coba lagi, berikutnya adalah untuk recent post atau postingan yang kita upload sebelumnya. Kita coba untuk memasukkan Kentus recent post berdasarkan kategori pada widget. Nah, ini kita masukkan default sidebar, add widget. Nah, kemudian di sini ada pengaturannya. Kita akan memasukkan recent post yang bernama apa? Yang pertama kita beri nama dulu, database dasar. Kemudian number of posts to show, jadi berapa postingan yang akan kita punculkan. Ini sementara kita beri angka 5, ada 5 postingan. Kemudian di sini ada style box, kita pilih list. Kemudian, nah ini kita akan memilih kategorinya apa yang mau kita masukkan. Karena tadi di awal title-nya adalah database dasar, maka kategori yang kita masukkan adalah kategori database dasar. Kita save, kita simpan. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, seperti ini, muncul di sini ini. Contoh lagi, kita akan coba satu kali lagi untuk memasukkan recent post. Kita pilih sekarang leave sidebar, add widget. Kemudian di sini kita akan memilih artikel. Kita beri nama artikel. Number of post, kita pilih 5. 5 postingan yang akan dimunculkan. Style box, kita pilih list. Kemudian untuk kategorinya kita memilih artikel sesuai dengan yang kita pilih pada title di atas. Kita save, kemudian kita selesaikan. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, muncul di sini ini untuk artikel dari Kentus recent post. Contoh berikutnya, kita akan coba untuk memasukkan galeri atau image atau gambar atau foto. Pada template yang ada ini, dia memberikan fasilitas galeri. Nah, kita masukkan pada leave sidebar seperti ini. Ini bebas kita masukkannya di mana, bisa di default sidebar, bisa di leave sidebar, bisa di big module, leave module, dan seterusnya. Atau bahkan mungkin di footer. Footernya ada cukup banyak, ada 6 footer. Nah, pilihan-pilihan ini tergantung dari template yang kita install sebenarnya. Karena masing-masing theme atau template dia akan berbeda fasilitas untuk widget. Kita pilih leave sidebar, kita add widget. Nah, ini untuk galerinya. Ini kita pilih title-nya umpamanya Brain Education. Kemudian add image, kita cari gambarnya. Nah, contoh kalau di sini kita akan memasukkan gambar yang sudah ada ini. Atau kalau belum, kita bisa mengupload, mencari file di mana gambar yang akan kita masukkan. Kemudian di sini kita beri captionnya. Brain Education. Kemudian kita create a new gallery. Insert gallery. Oke, kalau sudah kita save. Kita simpan, kita lihat hasilnya.
Nah, muncul di sini ini. Besar atau kecil dari sebuah gambar nanti akan tergantung dari pengaturan kita. Contoh untuk galeri ini tadi, kita edit galeri. Nah, tadi ini ukurannya adalah thumbnail, size-nya. Nah, kita ubah full size. Kita update, kita save, kemudian down, kita selesaikan. Kita lihat hasilnya. Nah, nanti ini kita bisa memaksimalkan tergantung dari ukuran yang kita masukkan. Kemudian berikutnya kita akan mencoba untuk memasukkan video. Kita masukkan video. Nah, ini video. Kita masukkan video pada default sidebar. Nah, ini videonya. Contoh kita berikan title-nya adalah video tutorial. Nah, sekarang kita add video. Nah, sekarang sumber dari video yang mau kita masukkan itu dari mana? Apakah bersumber dari file kita atau bersumber dari URL atau dari website atau dari homepage tertentu. Nah, kalau sumbernya dari media kita sendiri, maka dia akan mengurangi space pada hosting yang kita sewa. Jadi dia akan mengurangi kapasitasnya sehingga space kita akan terkurangi dan cukup besar. Nah, untuk saat ini yang paling efektif adalah kita mengambilkan dari menginsert from URL. Nah, ini kita akan masukkan, kita contohkan, kita akan mengambil dari YouTube umpamanya. Nah, ini kita sudah mencoba untuk masuk ke tutorial di YouTube, kemudian kita kopikan dari URL-nya. Kemudian kita insertkan pada widget kita, pada kotak dialog insert from URL ini. Oke, langsung dia nyambung. Kemudian kita add to widget. Kalau sudah, kita save, kemudian down, kita selesaikan. Kita lihat hasilnya lagi. Kita refresh. Nah, muncul di sini video tutorial. Jadi ini di website kita langsung terkoneksi dengan YouTube, sehingga tidak mengurangi kapasitas dari hosting yang kita miliki. Kita coba untuk kita putar. Assalamualaikum muncul warahmatullahi seperti wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya pada widget kita akan coba untuk memasukkan teks. Memasukkan teks, kita cari fasilitas teks di sini. Nah, teks biasanya sering diberikan atau dipasang untuk memberikan informasi. Nah, pada contoh ini kita akan coba masukkan pada footer 1. Kita add widget. Kita cari footernya. Nah, ini untuk teks. Title-nya ini kita berikan alamat. Kemudian di sini kita masukkan, umpamanya kita tuliskan teksnya Jalan Serma Maun 29A Banjarjo Bojonegoro.
Jatim. Kemudian kita save, kita selesaikan. Kita lihat lagi hasilnya pada footer. Nah, muncul di sini ini alamat. Nah, sekarang kita coba footer yang kedua biar tampilan pada footernya bagus. Kita lihat untuk kita masukkan satu kali lagi. Footer yang kedua kita add widget. Footer yang kedua, title-nya kita masukkan umpamanya kursus komputer. Kita isikan di bawahnya lembaga pendidikan dan pengembangan profesi. Ini sebagai contoh, kita save. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, muncul di sini nih. Untuk footer yang ketiga dengan contoh atau dengan cara yang sama bisa kita buat seperti ini. Kemudian teksnya kita kondisikan sesuai kebutuhan kita. Apakah pada footer mau diisi dalam bentuk teks, diisi galeri, diisi video, tentu caranya sama. Jadi pada prinsipnya untuk widget, fasilitas yang diberikan ini tergantung dari template atau theme yang kita install. Kemudian pada prinsipnya setelah kita memasukkan, mengentry, kemudian kita lihat hasilnya, di refresh biar perubahan dari edit atau setting yang kita lakukan senantiasa bisa kita kontrol, bisa kita ketahui secara baik. Demikian tadi untuk panduan tutorial pengaturan menu, submenu, dan widget. Sekian, terima kasih.